Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bertemu dalam yaitu kelas mikroekonomi, yaitu tentang topik international trade ya. Dalam chapter international trade, tentunya international trade di sini itu hanya basic saja ya. Nanti Anda akan lebih jauh mengenal tentang international trade itu dalam ekonomi internasional atau international economics. Ya, international economics itu nanti secara umum itu terbagi dua, yaitu bagian pertama nanti trade, yang kedua adalah finance, international finance. Oke, sekarang sebelum masuk ke international trade kita harus mengerti komponen dari GDP. Ya, komponen dari GDP berdasarkan sisi pengeluaran ya, maka Anda tahu itu ada konsumsi ya, ada konsumsi, ada government expenditure, ada investasi ya, ada international trade, yaitu net export atau ekspor dikurangi impor. Maka kita harus tahu. Oke, di dalam GDP komponen, maka komponen yang terbesar itu adalah konsumsi dari rumah tangga. Jadi 54%. Terus ini sebenarnya adalah kondisi yang umum gitu ya. Intinya kondisi yang umum yang ada di dunia itu memang sebagian besar GDP itu dibentuk oleh konsumsi rumah tangga. Artinya maka pemerintah harus pandai-pandai mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Jangan sampai konsumsi rumah tangga itu merugikan ekonomi negara secara keseluruhan. Jadi ekonomi di negara itu secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya lesu, ya jangan ditambah pajak. Itu ngawur itu. Ya. Kalau kondisinya masih lesu, ya jangan ditambah pajak. Ya. Nanti malah tambah parah itu. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya karena paling tidak kalau dibebani pajak, maka paling tidak yang terkena pertama adalah ya consumption itu. Ya, seperti itu. Oke. Yang kedua adalah investasi. Di sini investasi itu ada fixed gross formation 31%. Ini gampangannya adalah investasi kotor seperti itu. Jadi kayak ibaratnya Anda misalnya melakukan investasi. Ya, investasi itu ada yang net, ada yang kotor itu. Maksudnya kotor itu artinya kita membeli mobil, kita membeli mesin, itu dihitung semuanya. Tidak peduli apakah membeli mesin itu untuk mengganti mesin yang lama atau betul-betul kita membeli mesin yang baru. Maksudnya untuk kepentingan katakanlah menambah skala produksi. Ya, menambah produksinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita punya pabrik seperti itu, katakanlah punya pabrik tekstil ya, kita punya 10 mesin, terus kita beli 4 mesin. Kalau misalnya itu betul-betul baru, ya maka 10 menjadi 14 kan seperti itu. Tapi kalau kotor bisa jadi 10 tidak menjadi 14 mesinnya. Tapi 10 ya tetap 10. Kenapa? Karena 4 tadi itu adalah untuk mereplace
4 mesin yang rusak, ya seperti itu. Atau 10 jadi 12. Kenapa? Oh, yang 2 adalah untuk mereplace mesin yang rusak, yang 2 lagi untuk menambah kapasitas produksi. Itu masuk di dalam fixed gross formation. Yang selanjutnya adalah inventory change, perubahan inventory. Ya, Anda tahu sendiri di kantor itu ada barang-barang inventory, ya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah government expenditure. Oh, kita kembali lagi ke tadi loh, investasi ya. Investasi itu besarnya katakanlah 31%. Seperti itu, 31, bukan katakanlah, dari data BPS 2022 itu 31%. Artinya hampir sepertiga itu berupa investasi. Ya, seperti itu. Oke. Maka ya sektor swasta itu jangan diabaikan gitu loh, ya. Jangan diabaikan. Jangan mentang-mentang Anda katakanlah sebagai presiden atau misalnya sebagai gubernur, terus begitu jadi langsung di buruh dinaikkan sekian persen, seperti itu, 40%. Hati-hati ya, nanti banyak pabrik yang tutup atau pabrik yang memindahkan pabriknya ke luar daerah atau ke luar negeri, ya kita bingung sendiri. Jadi harus dipertimbangkan itu ya. Bagaimanapun juga tenaga kerja itu menjadi bagian komponen yang pembiayaannya yang besar juga, ya seperti itu, sehingga harus diperhitungkan. Yang selanjutnya adalah government expenditure. Government expenditure itu adalah ya 9%. Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Gampangnya itu konsumsi lah, konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, seperti itu. Bayar gaji, beli barang-barang, ya seperti itu. Yang selanjutnya adalah net export. Ini net itu inti bersih ya. Nanti akan kita coba buka lagi seberapa besar ekspor dan impornya. Ini bersih, artinya ekspor dikurangi impor itu bersihnya adalah sebesar. Oke, GDP kita adalah 16.970-an triliun tahun 2021. Ya, paling besar adalah 54% konsumsi. Ya, seperti itu. Terus government expenditure adalah berkontribusi 10%. Ya, tapi ingat ya 10% ini bukan berarti kecil banget, enggak juga. Ya. Tapi kan ada yang namanya kalau kita di dalam ekonomi memasukkan sesuatu, maka ada yang namanya multiplier effect ya. Ya, artinya kalau kita konsumsi maka sekian. Kalau kita government expenditure maka katakanlah 1 triliun dimasukkan, maka hasilnya di dalam perekonomian tidak 1 triliun tapi bisa lebih dari itu. Tergantung dari seberapa besar koefisien multiplier ekonomiknya. Ya, seperti itu. Oke, government expenditure itu selain untuk tadi juga untuk sarana untuk menyeimbangkan ekonomi, jadi melakukan distribusi pendapatan, ya seperti itu. Di sisi pendapatan dia mengambil pajak, terutama tentunya dari the have, dari orang-orang kaya, seperti itu. Sebaliknya dia akan mengeluarkan subsidi untuk masyarakat tertentu, ya seperti itu. Makanya yang namanya subsidi itu sebaiknya targeted ya, bukan universal pada suatu komoditas, karena universal pada suatu komoditas itu
cenderung terjadi pembiasan dari target yang semestinya. Nah, selanjutnya adalah ini tadi. Oke, coba kita perhatikan lagi dari sisi ekspor dan impor. Oh, ini salah ya. Ekspornya adalah 21%. Ini import ini. Oke, ekspornya 21%, importnya adalah 18,86%. Ya, seperti itu. It means bahwa kira-kira 40% bahwa ekonomi itu bergantung kepada external power. Baik dari sisi ekspor, menjual ataupun membelinya. Duh Pak, kok bisa? Bukakan ekspor itu berarti negara lain itu bergantung pada kita. Ya belum tentu juga. Tinggal dibalik perspektifnya. Kalau negara lain itu tidak mau membeli bagaimana? Ya, apakah mudah kita men-switch, memindahkan ke negara lain pembeli lainnya? Enggak, tidak segampang itu. Artinya ekspor pun itu sebagai bentuk dari ketergantungan, termasuk impor. Apalagi kalau importnya adalah berupa barang modal atau barang yang dipakai untuk industri lebih lanjut di dalam. Kalau barang konsumsi itu enggak begitu berpengaruh dalam perekonomian. Ya, tapi kalau itu berkaitan dengan barang modal, barang tengah atau barang material, ya bahan dasar seperti itu, maka kita akan kerepotan kalau itu terhenti begitu saja. Ya, contohnya kita biasanya mengekspor biji plastik seperti itu. Tahu-tahu biji plastiknya terkendala dari luar, maka ya otomatis kita mengimpor biji plastik. Tahu-tahu biji plastik yang pasukannya dari luar ternyata ada kendala. Maka otomatis produksi barang-barang dari plastik di dalam negeri itu akan menjadi terganggu. Kalau sudah terganggu implikasinya apa? Ya produksinya menurun, pendapatannya menurun. Dari sisi tenaga kerja mereka otomatis tidak bekerja, kan logikanya seperti itu. Pendapatannya juga berkurang sehingga terjadi pengangguran dan lain-lain. Oke, jadi kira-kira 40% bergantung kepada yang paling bagus itu ya memang tidak bergantung. Tetapi kan di dalam dunia yang semakin berkembang, terkoneksi, maka akan sulit sekali negara itu menjadi autarki, tidak bergantung kepada luar. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah komponennya. Tadi seperti yang saya kemukakan sebelumnya, komponen yang terbesar adalah konsumsi rumah tangga 50% lebih. Terus ada investasi, terus ekspor, ya seperti itu. Ekspor dikurangi impor itu sekitar 3%. Oke. Dan GDP-nya tadi 16.971 triliun di tahun 2021. Ya, jadi itu. Jadi kita harus tahu betul jeruannya ekonominya kita. Ya, seperti itu. Ya, prinsipnya suatu perekonomian itu akan bergantung kepada luar.
ya kalau secara nilai itu besar, secara komposisi itu besar, apalagi bergantungnya pada luar hanya pada negara tertentu atau dominan pada negara tertentu, maka bahaya. Katakanlah dominan terhadap Cina. Nah, karena yang saya tahu bahwa itu impornya itu semakin lama semakin membesar ke Cina. Saya lupa ya 24% kalau nggak salah. Tapi itu data sampai tahun 2017 kalau nggak 18. Jadi 24% itu impor dari dunia itu berasal dari Cina. Sedangkan ekspornya dari data yang pernah saya olah itu terakhir tahun 2017 kalau 18 itu sekitar 13% ekspornya. Jadi sejak kita orde baru itu turun, kembali politik kita itu, kalau dulu kan orde lama Cina, Soviet, begitu orde baru maka berubah ke barat, Amerika. Terus orde reformasi kita cenderung ke Cina lagi. Dan nyatanya semakin lama komponennya juga semakin besar, termasuk ekspornya, ya, termasuk impornya. Atau yang paling nyata di depan kita adalah TKA-nya, tenaga kerja asing. Oke, selanjutnya adalah autarki versus open economy. Ya, pada prinsipnya ketika suatu negara itu masih bersifat autarki, artinya tidak bergantung kepada luar, semuanya betul-betul dipenuhi dari dalam negeri, seperti itu, maka konsumsi itu sama dengan produksi. Artinya apa? Bahwa konsumsi yang bisa dilakukan oleh masyarakat di negara tersebut itu betul-betul bisa dipasok oleh produksi dalam negeri. Seperti itu. Tapi tentunya di dalam dunia nyata sekarang ini itu akan sulit menemui negara dengan pola seperti itu. Bahkan kayaknya tidak ada ya. Kayaknya loh ya. Seperti itu. Sedangkan kalau suatu negara sudah open ekonomi, artinya memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan dunia luar dari sisi ekonomi, maka konsumsi itu akan lebih besar dari produksi. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tidak harus semuanya bisa dikonsumsi di dalam negeri. Ya, seperti itu. Nah, jadi basicnya adalah butuh spesialisasi saja. Ya, kalau kita handal untuk memproduksi beras, ya kita spesialisasi saja di beras. Ya, high-tech-nya kita beli dari luar, misalnya seperti itu. Tapi tentunya dengan pertimbangan tertentu, maka kita juga harus mengembangkan high-tech juga, ya, seperti itu. Oke, melalui perdagangan internasional, ekonomi bisa mengkonsumsi atau mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi daripada yang bisa diproduksi. Ya, seperti itu. Gampangannya kita memproduksi 2 kintal, tapi kita bisa mengkonsumsi 3 kintal, bisa jadi seperti itu. Ya. Karena trading, maka warga negara itu mampu mengkonsumsi komoditas yang tidak mampu diproduksi dalam negeri. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah production possibility frontier.
Ya, frontier possibility dan kemungkinan dari produksi. Ya, misalnya seperti ini. Jadi suatu negara itu mempunyai kemampuan untuk memproduksi katakanlah abstraksinya dua barang, yaitu rice dan kapal, rice and ship, ya seperti itu. Dan biasanya yang lebih umum di dalam fungsi ekonomi itu yang sebelah kanan ini, ya seperti itu. Tapi untuk menyederhanakan boleh sebelah kiri. Yang lebih umum ya tentunya yang non linear. Artinya apa? Bahwa kalau di kanan ini, kalau semuanya dimaksimumkan untuk memproduksi ship atau kapal dengan tidak memproduksi rice, maka kira-kira mencapai 2 unit ini. Tapi kalau memproduksi bisa memproduksi, maksudnya semua sumber daya itu dikerahkan untuk memproduksi rice, maka maksimum ya sekitar 425 ini. Ya, 425 unit dari rice. Ya, seperti itu. Oke. Artinya yang frontier ini batasan terluar saja. Yang dimaksud frontier itu seperti itu. Ini adalah yang kita tulis dalam fungsi itu adalah batasan terluar saja. Artinya kemungkinan produksi ya di dalamnya sampai batasnya itu. Nah, seperti itu. Kalau di sini bagaimana? Nah, kalau di luarnya otomatis tidak bisa memproduksi. Ya, seperti itu. Karena di luar jangkauan, misalnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Ini kita misalkan adalah international trade antara Jepang dan Indonesia. Misalnya, production possibility frontier-nya katakanlah semula adalah seperti ini. Itu. Oke, kita hubungkan. Maka frontier-nya adalah seperti itu. Batasannya adalah seperti itu. Maka kita bisa memproduksi di dalamnya ini sampai batas tersebut. Ya. Selanjutnya ini adalah price line. Ya, garis harga. Ya. Garis harga ini juga bisa diperoleh dari budget line. Ya, price line itu menunjukkan bahwa rasio harga ya seperti itu. Artinya kalau rice-nya itu semakin mahal, maka otomatis price line-nya semakin curam. Ya. Jadi ini PR per PS katanya kayak gitu. Minus ya, negatif ya. PR per PS. Kalau PR-nya semakin semakin besar seperti itu, maka dia semakin curam. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Di mana price line ini berguna untuk menunjukkan sebagai term of trade. Ya, term of trade di dalamnya. Maksudnya di dalam domestiknya itu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau digabungkan antara term of trade atau price line tadi dengan PPF atau production possibility frontier,
yaitu diagram yang menunjukkan maksimum amount dari satu barang yang bisa diproduksi. Maksimum of two type ya, two type. Jadi maksimum jumlah barang yang bisa diproduksi. Barang itu tidak hanya satu ya, lebih dari satu ya, yang bisa diproduksi. Oke. Sedangkan Priceline mengukur bahwa seberapa besar satu unit barang Y, yaitu yang SIP-nya bisa diperdagangkan untuk satu unit barang X. Ya, seperti itu. Oke, misalnya dalam gambar ini Priceline-nya adalah 0,5. Ini artinya bahwa untuk mendapatkan satu unit dari barang L itu maka hanya harus mengorbankan setengah unit dari SIP. Waduh, ini salah terus. Stop lagi. Oke, salah ini ya, sorry. Oke. Kalau keduanya digabungkan ya seperti itu, maka kita dapatkan point consumption ya, kayak utility itu loh ya, kayak utility dengan budget line. Maka point consumption kalau ini kan dari sisi produksinya, tapi produksi secara makro ya, seperti itu. Oke, jadi ini ya, poin dari konsumsinya adalah 2,5,125, artinya 2,5 beras dan 1/4 SIP ya, seperti itu. Kalau kita lihat sekilas di sini bahwa negara ini, atau katakanlah itu bayangannya adalah di Indonesia, itu dia handal untuk memproduksi rice ya. Karena kalau sumber daya dikerahkan semua, maka bisa menghasilkan rice lebih banyak unitnya dibandingkan SIP-nya itu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita kita gabungkan lagi, kombinasikan lagi dengan indifferent curve, tapi indifferent curve country-nya ya, seperti itu. Indifferent curve itu kan kombinasi dari konsumsi yang bisa menghasilkan utility yang sama, tapi ini untuk country indifferent curve ya, seperti itu. Country indifferent curve ini menunjukkan gampangannya sebagai level kesejahteraan sosial yang ada ya, seperti itu. Artinya semakin ke kanan ya, semakin ke kanan atas seperti itu, di mana originnya di 0,0, maka menunjukkan welfare-nya semakin besar ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini pada saat CEC1 seperti itu, indifferent curve yang 1 seperti itu, maka konsumsinya tidak efisien ya, seperti itu, karena tidak maksimal, tidak optimal ya, katakanlah seperti ini. Kita cek ya, di sini konsumsinya di sini kan seperti itu.
maka ya rugi. Padahal masih bisa dimaksimumkan utility-nya. Coba kita cek kalau CIC yang ketiga itu semakin ke kanan atas seperti itu, hanya saja kanan atasnya di luar PPF ini, yang biru ini. Maka akibatnya tentunya di luar dari batasan yang bisa diproduksi, dan yang optimum adalah yang CIC2 ya, seperti itu. Dan itu sama persis dengan persinggungan antara price line dengan PPF-nya. Ya, seperti itu. Artinya ya kesejahteraannya ya terbatas di titik itu. Ini kalau misalnya autarki, tidak terjadi perdagangan. Bagaimana kalau misalnya setelah terjadi perdagangan, misalnya TOT 5 TOT-nya adalah 0,5. Maka biasanya kalau dilakukan perdagangan, kalau TOT-nya itu membesar, ya, membesar dari yang diperdagangkan di dalam negeri. Jadi kan satu unit beras itu 0,5 SIP ya. Nah, maka menguntungkan kalau misalnya satu unit beras itu bisa menghasilkan 1 SIP kan gitu. Ini misalnya TOT-nya berubah. Nah, ini tadi yang semula seperti itu. Lantas setelah dilakukan trade, dan trade-nya itu adalah TOT-nya adalah 1, artinya 1 unit rice itu bisa menghasilkan 1 SIP atau bisa diganti dengan 1 SIP seperti itu. Maka price line-nya tadinya merah menjadi orange, seperti itu, semakin jenggat ya, seperti itu, karena lebih menguntungkan di luar. Nah, bagaimana cara supaya lebih menguntungkan? Ini kan kalau kita lihat kan lebih produktif kalau dipakai untuk memproduksi rice. Maka spesialis saja terhadap rice. Jadi dimaksimumkan rice-nya. Ya, seperti itu. SIP-nya bagaimana? Kalau bisa diperkecil. Kalau bisa bahkan 0. Spesialisasinya seperti itu. Lantas bagaimana untuk memperoleh SIP yang dipakai di dalam negeri? Ya kita jangan buat sendiri, tetapi bisa kita dapatkan dari luar negeri. Caranya bagaimana? Ya beras yang kita produksi, kita tukarkan dengan kapal dari luar negeri. Nah, itu maksudnya ekonomi perdagangan di situ logikanya, ya, atau frameworknya itu. Maka dengan adanya perdagangan ini, maka muncul CIC1, maksudnya dibanding semula tanpa adanya perdagangan tadi, maka menghasilkan welfare yang lebih tinggi atau kesejahteraan yang lebih daripada sebelumnya. Ya, seperti itu. Katakanlah kita memproduksi ya spesialisasi ke rice sehingga menghasilkan 4,2 unit rice, 0 SIP. Maka bagaimana caranya? Maka dari 4,2 itu kita pakai yang 2 untuk perdagangan. Ya, seperti itu. Yang 2 untuk perdagangan. Yang 2 untuk perdagangan, ini salah kayaknya ya. Ini mestinya 2, ini mestinya 2. Oh ya betul ya 2. Salah. Berarti yang 2,2 dipakai untuk perdagangan. Ya, seperti itu. Dilempar keluar untuk mendapatkan kapal. Jadi kapal itu tidak harus diproduksi sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kita cukup memproduksi rice-nya. Lantas hasil dari rice-nya itu sebagian kita pakai untuk mendapatkan kapal. Sehingga Anda lihat di sini. Ya, seperti itu. Sebelumnya kan titik konsumsinya adalah 2,5 125. Ini menjadi 2,22. Ya, 2 beras, 2,2 kapal. Ya, seperti itu.
Jadi sebelum perdagangan poin konsumsinya adalah 2,5 dan 1,25 seperti itu, atau 2,5 rise 1,25 SIP. Yang selanjutnya setelah terjadi perdagangan, maka Indonesia fokus pada rise sehingga produksinya adalah 4,2 rise, SIP-nya 0 yang diproduksi. Lantas dengan adanya perdagangan dengan Jepang, maka yang 2 unit rice-nya itu diperdagangkan dengan 2,2 ya, misalnya nggak salah hitung ya. Ini salah 2,2. Ini salah. Ini bukan 2 unit rice, tetapi salah terus ya. Ini mestinya 2,2 unit rice ya. Oh, sorry, betul ya. 2, saya salah dalam membaca. Oke, sorry, betul, sudah betul ya. 2 unit rice itu untuk internal consumption, maka sisanya adalah 2,2 rice itu diperdagangkan. Diperdagangkan untuk apa? Untuk memperoleh kapal. Ya, sehingga dengan adanya perdagangan dengan TOT di luar negeri adalah 1, artinya 1 dibandingkan dengan 1. Ditukarkan dengan 1 artinya 1 rice ditukarkan dengan 1 SIP. Kalau tadi di dalam kan 1 rice, kalau ditukarkan di dalam hanya mendapatkan setengah SIP. Kalau ini kan adalah mendapatkan 1 SIP, sehingga maka finally Indonesia bisa mengkonsumsi 2 rice dan 2,2 dari SIP-nya, seperti itu. Sehingga pada prinsipnya Indonesia itu dengan adanya perdagangan memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, jadi 2,2 rice-nya diekspor untuk memperoleh 2,2 SIP. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah prinsip dari perdagangan internasional. Ya, seperti itu. Tentunya ini yang basic ya. Seperti itu. Kalau perdagangan di dalam dunia nyata tidak seperti itu. Ya, karena banyak faktor sekali, tapi pada prinsipnya kita bisa memperoleh bagaimana sih perdagangan itu bisa terjadi dengan teori seperti ini. Oke, selanjutnya adalah natural barriers to trade. Yang pertama adalah biaya kontrak. Ya, seperti itu. Kontraknya berapa, terus belum lagi dalam melakukan kontrak itu berapa lama harus terjadi perdagangan, seperti itu. Atau adanya biaya negotiating, biaya negosiasi. Dan yang paling di depan mata jelas adalah biaya transportasi, itu yang penting. Yang selanjutnya ini adalah artificial, itu berupa commercial policy. Oke, yang pertama adalah tarif. Yang selanjutnya adalah berupa kuota. Kuota adalah pembagian dari komposisi, gampangannya seperti itu. Yang diimpor, yang diekspor. Yang selanjutnya adalah subsidi. Oke. Yang selanjutnya adalah non-tarif regulation. Ya, seperti itu. Contohnya ini dalam gambar Sinar Jaya. Seperti itu ya. Oke. Oke. Commercial policy itu aksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi
kuantitas dan komposisi dari perdagangan internasional. Ya, seperti itu. Misalnya barang berlebih, barangnya kurang, maka bisa dilakukan komersial policy. Apa saja itu? Misalnya adalah berupa tarif. Tarif adalah pengenaan pajak, ya, pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bisa terhadap barang ekspor ataupun terhadap barang impor. Nah, seperti itu. Oke, intinya pajak yang diberikan kepada barang ekspor ataupun barang impor. Ya, intinya kalau misalnya kita itu mengimpor barang, kalau misalnya barangnya itu terlalu murah, katakanlah kita mengimpor tas, barangnya itu terlalu murah, maka kasihan dari produsen barang di dalam negeri, bisa hancur semua itu. Maka caranya bagaimana? Salah satunya adalah dilakukan tarif. Oke, boleh masuk, tetapi dipajaki. Supaya apa? Nanti jatuhnya di dalam negeri tidak terlalu murah. Seperti itu. Sehingga barang-barang yang serupa, otomatis kalau serupa itu kan bersaing ya. Seperti itu. Katakan atas di dalam negeri itu akan bersaing, maka akan lebih bisa bertahan. Kalau misalnya daripada tas yang diimpor tidak dikenakan pajak sama sekali. Selanjutnya adalah yang jelas tarif ini kalau misalnya terhadap impor, implikasinya ya harganya terlalu mahal, akan jadi lebih mahal, bukan terlalu mahal, akan jadi lebih mahal. Ya, seperti itu. Tergantung dari tarifnya. Kalau tarifnya besar jadi mahal, kalau tarifnya murah ya jadi murah barangnya. Ya, tarifnya kecil ya jadi murah barang. Ya, seperti itu. Tapi kalau tarifnya besar ya jadi mahal. Cuman mudahnya kenapa? Mudahnya adalah ya pemerintah tidak terlalu pusing-pusing di dalam memperhitungkan barang yang ada di dalam negeri. Nah, kalau misalnya ternyata kondisi equilibrium di dalam negeri itu barang tersebut itu jadi lebih murah, ya sudah, tarifnya dinaikkan saja. Kalau ternyata barangnya mahal, ya sudah, tarifnya diturunkan. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi misalnya tarif impor kedelai seperti itu. Kalau ternyata masuknya itu membuat kedelai itu mahal sehingga tempenya jadi mahal, padahal tempe itu adalah penolong rakyat miskin untuk mendapatkan sebenarnya nggak hanya rakyat miskin ya, hampir sebagian besar seluruh masyarakat Indonesia itu makan tempe ya, seperti itu. Tergantung dari intensitasnya. Tentunya biasanya ya semakin miskin ya semakin banyak ya konsumsi. Nah, seperti itu. Oke, maka ketika tarifnya mahal, maka tempenya jadi mahal. Dengan pertimbangan bahwa itu penolong gizi seperti itu, maka tapi nanti konsekuensinya apa? Maka kedelai lokal jadi tidak bersaing. Selama ini aja sudah kalah bersaing ya, apalagi kalau tarifnya rendah. Ya, seperti itu, maka semakin tidak bisa bersaing. Tapi mudahnya itu tadi tidak terlalu memikirkan jumlah dari barang yang ada, ya jadi fokusnya lebih ke arah harga yang terjadi di pasaran. Selanjutnya kalau kuota itu adalah pembatasan dari mandat yang diberikan oleh pemerintah ya terhadap jumlah atau nilai perdagangan. Nah, seperti itu, bisa berupa jumlah atau bisa nilai dari perdagangannya. Cuman implikasinya bahwa pemerintah harus
menghitung betul supply and demand di dalam negeri terhadap suatu barang, katakanlah kayak tas tadi, harus dihitung betul supply-nya berapa, demand-nya berapa, maka yang harus diimpor berapa, seperti itu. Tapi kayaknya agak ya, contohnya katakanlah impor daging ya, seperti itu. Supply-nya berapa, demand-nya berapa, maka kekurangannya ya diimpor. Tapi kelemahannya ya namanya kuota otomatis bagi-bagi ya. Nah, ketika dalam terjadi pembagian itu ada exchange. Oke, kamu saya kasih bagian katakanlah 2 juta ton. Tapi nanti kamu per kilogramnya harus kasih saya fee sekian ya. Nah, itu bahayanya. Sehingga kalau administrasi negaranya itu acak-adut, ya, tidak ada efek jerah terhadap korupsi, maka biasanya kuota ini ladang korupsi. Ya, dan yang sebelumnya yang sangat segar terjadi ya kayak kuota itu, kuota berapa hasil dari katakanlah minyak mentah dari kelapa sawit itu yang harus disisihkan untuk di dalam negeri ya, seperti sehingga ada banyak itu bukan korban sebenarnya adalah pelaku kriminal ya berkaitan dengan korupsi, berkaitan dengan kuota ini. Oke, yang selanjutnya adalah subsidi. Jadi itu tadi ya, kalau kuota seperti itu bisa kalau misalnya bisa menghitung betul supply and demand-nya dan mengontrol betul impor yang datang atau ekspornya seperti itu, maka bisa memastikan jumlah yang memang sesuai untuk kebutuhan di dalam negeri. Tapi kalau nggak bisa, ya repot juga, apalagi nanti kaitannya dengan korupsi ya, seperti itu, korupsi dari pejabat yang menangani itu. Sekali lagi karena kuota itu kan bagi-bagi kuota ya, bagi jumlah barang, katakanlah kita butuh 100 juta ton, nah, kan dibagi-bagi itu, kamu dapat 20, kamu dapat 15, kamu dapat 10, kamu. Nah, biasanya dalam pembagian itu kadang-kadang atau seringkali menimbulkan korupsi, yaitu tadi kamu harus kasihkan saya sekian baru kamu saya kasih kuota sekian. Oke, selanjutnya adalah subsidi, yaitu government payment kepada industri yang berdasarkan dari jumlah yang terlibat dalam perdagangan internasional. Jadi misalnya tujuannya untuk membangun industri dalam negeri supaya bisa bersaing keluar, misalnya seperti itu. Maka yang bisa memproduksi dan mengekspornya maka nanti akan diberikan subsidi seperti itu. Oke, jadi tujuannya adalah atau tujuan yang lainnya misalnya adalah untuk mendapatkan cadangan devisa. Ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau ini ya tidak begitu populer ya. Karena orang kaya, orang bisa memproduksi kok udah dikasih subsidi. Tetapi ada kalanya pada poin-poin tertentu pemerintah perlu melakukan ini. Ya, misalnya Indonesia betul-betul membutuhkan cadangan devisa yang lebih besar, maka dikasih iming-iming itu ya, dikasih iming-iming. Oke, kamu kalau misalnya ini maka dapat insentif sekian. Oke, yang selanjutnya adalah non tarif barrier. Jadi ada policy daripada tarif yang didesain untuk menginfluence quantity dan komposisi. Contohnya kalau misalnya Anda boleh mengimpor tapi impornya harus mengandung katakanlah ketika diproduksi di Indonesia harus sekiannya dari Indonesia atau harus memenuhi kualitas yang seperti ini bla 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 bla.
Sehingga apa? Misalnya supaya contohnya tidak bisa menghancurkan atau tidak mengganggu produksi dalam negeri untuk barang yang serupa. Seperti itu. Karena kalau dibiarkan bebas tanpa adanya kontrol dari quality, seperti itu, impor tapi kok barang ecek-ecek, kan sudah rugi 2 kali. 1 kalinya adalah cadangan devisanya terkuras, 2 kalinya adalah ya rugi. Ya rugi secara utility-nya. Ya kok dapat barang yang jelek. Seperti itu. Itu contohnya non tarif barrier. Kita misalnya bolehlah mengimpor katakanlah mobil atau apa, tapi nanti kalau mobil jangan semuanya build up dari luar ya. Misalnya karoserinya harus di dalam, ya, atau kacanya atau bannya harus dari Indonesia, misalnya kayak gitu. Itu namanya non tarif barrier. Selanjutnya efek dari tarif itu ada efek pendapatan, ya seperti itu. Tapi ini bukan tujuan utama ya, pendapatan dari perdagangan internasional. Lebih dari itu yang paling penting adalah efek protektif tadi itu. Ya, dengan adanya tarif jangan sampai misalnya produsen serupa di dalam negeri hancur. Apalagi itu banyak itu kan zaman sekarang di media massa. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa kok masih diperbolehkan adanya impor pakaian bal-balan ini. Maksudnya pakaian dalam bekas tapi diekspor secara besar-besaran, nanti dijual di dalam negeri. Itu kan kasihan produsennya ya. Kasihan produsen yang mempunyai barang serupa tersebut. Nanti nggak laku. Contohnya mendapatkan jaket 15.000 aja sudah bisa mendapatkan jaket yang bagus. Tinggal beli itu nanti paling dilondrekan seperti itu. Kasihan itu produsen dalam negeri. Oke, selanjutnya benefit dari perdagangan internasional dari free trade. Nah, kita dapatkan seperti ini, consumer surplus dulu. Oke, consumer surplus, tapi nggak usah diulang ya, intinya ada kelebihan dari manfaat yang diperoleh daripada yang dibayarkan, segampangnya daripada yang dibayarkan oleh konsumen. Letaknya di mana? Letaknya di atas price equilibrium itu. Nah, misalnya pada saat Q1 maka harganya P1. Nah, seperti itu. Mestinya itu harga kemampuannya produsen adalah P1, P2, tetapi cukup hanya mendapatkan PE, sehingga terjadi selisih antara P1 dengan E, P2 dengan E, dan seterusnya, sehingga yang memenuhi itu berwarna hijau kalau di total secara keseluruhan. Ini adalah consumer surplus. Oke. Atau consumer surplus itu adalah daerah di bawah demand tapi dia di atas harga keseimbangan. Oke, selanjutnya adalah produsen surplus. Surplus produsen. Seperti itu, ini kebalikannya, tapi ini dari sisi produsen ya. Ya, kalau adanya terjadi perbedaan antara harga yang mesti dibayarkan di dalam masyarakat dengan harga yang mampu itu diproduksi oleh satu produsen. Kalau harganya terlalu lebih besar, maka tentunya ini mendapatkan keuntungan tersendiri bagi produsen. Maksudnya harga PE-nya itu lebih besar dari PE yang mampu dibuat oleh
produsen. Nah, sama dengan tadi, kalau ini saya kasih warna orange seperti itu, maka daerahnya apa? Di bawah PE, di atas supply. Kalau tadi kan di bawah demand, di atas PE. Kalau ini di bawah PE, di atas supply. Oke, jadi itu. Oke, selanjutnya ini adalah keuntungan yang bisa diperoleh dari free trade di sisi import side. Kalau katakanlah melakukan impor, oke, setelah adanya trade, maka harga akan mengalami kejatuhan dari PE ke PW. Ya, kenapa? Ya karena berjibun-jibun barang yang dari luar masuk ke Indonesia atau ke dalam negeri seperti itu. Maka apa? Maka harganya mengikuti harga internasional. Kalau betul-betul free trade, tidak ada biaya, tidak ada apa seperti itu. Kalau tidak ada tarif dan lain sebagainya. Oke, setelahnya maka PS-nya itu meningkat sebesar ABC, ya seperti itu. Oh ini ya sebetulnya ya. Jadi produsen surplusnya itu menurun sebesar A, tetapi konsumen surplusnya itu membesar sebesar ABC. Artinya apa? Bahwa netnya maka dengan adanya perdagangan internasional berupa impor suatu komoditi tertentu itu, maka akan menghasilkan tambahan berupa surplus surplus konsumen sebesar BC. Ya, seperti itu. Selanjutnya kalau ini dari sisi ekspor, nah seperti itu. Nah, kalau dari sisi ekspor, maka otomatis harganya mengikuti harga internasional. Ya, di satu sisi terjadi, Anda lihat di sini tadi. Nah, itu Anda lihat di situ tadi bahwa PS-nya itu meningkat sebesar EFG, akan tetapi di sisi lain consumer surplus itu menurun sebesar EF, sehingga masih ada netnya sebesar G. Ya, seperti itu. Maka baik ekspor maupun impor, maka sebenarnya itu menguntungkan dari pihak dalam negeri. Ya, seperti itu. Selanjutnya inilah kalau misalnya terjadi tarif, maka akan ada deadweight cost. Ya, seperti itu. Ini kan turun dulu sebesar PW, karena katakanlah kemurahan, maka harus dibebani tarif. Ya, itu terjadi konsumen surplusnya meningkat, terus diberikan tarif. Karena adanya tarif, maka price itu tadinya dari PE ke PW, maka menjadi naik lagi ke PWT. Ya, seperti itu. Karena dikenakan tarif. Artinya apa? Ya, selisihnya antara PW dan PWT itu adalah besarnya tarif, kan seperti itu logikanya.
Oke. Maka kita bisa melihat the waiver loss accrue adalah sebesar dijelaskan from imposing tax. Ya, seperti itu. Di mana A itu adalah PS-nya menurun, B itu cost of fund. Jadi cost of fund untuk memproduksi dari Q1 menjadi Q3. Selanjutnya government tax income itu diperoleh berupa C, seperti itu. Karena perubahannya kan itu sebesar itu, dan itu yang harus dipajaki kan gitu toh. Nah, sedangkan yang tidak bisa terhitung sama sekali adalah D-nya itu. Maka itu D itu deadweight loss. Ya. Dari adanya tarif impor. Deadweight cost ya, deadweight loss ya. Karena itu tidak bisa diidentifikasi itu sebagai apa ya, seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya diberikan tarif. Nah, maka price-nya naik lagi menjadi PWT. Nah, sehingga ada irisan-irisan secara total tadi ada A, B, C, D seperti itu. Oke. Kita bisa breakdown apa saja. A itu tentunya adalah berkurangnya produser surplus itu, sedangkan B adalah biaya dari firm untuk naikkan produksinya dari Q1 menjadi Q3, sedangkan yang C itu adalah berupa pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah. Sedangkan yang betul-betul tidak bisa kita pahami kemana itu adalah deadweight loss, yaitu daerah D itu. Oke. Sehingga dengan adanya perdagangan ini, maka price yang mesti dibayarkan itu menjadi lebih murah. Ya, seperti itu. Kuantiti yang dibeli oleh domestik konsumen domestik itu adalah menjadi lebih besar, apalagi kita banyak pilihan dengan impor. Terus selanjutnya adalah adanya gain untuk konsumer di dalam consumer surplus. Namun di sisi lain adanya loss di producer surplus, ya seperti itu. Ini kalau import ya tentunya. Selanjutnya adalah net gain untuk warga domestik. Ya, seperti itu. Oke, baik, dari saya cukup itu tentang perdagangan internasional. Kita bisa mempelajari lebih lanjut di dalam trade di ekonomi internasional. Baik, dari saya cukup itu. Silakan Anda pelajari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.